Indonesia, negara besar yang tersusun indah dari ribuan budaya. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki keragaman budaya yang luar biasa. Salah satu budaya yang paling berharga adalah batik. Batik adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2009. Batik memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Dari Jawa hingga Sumatera, batik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap motif batik memiliki cerita dan makna yang berbeda-beda, mencerminkan keanekaragaman budaya dan tradisi Indonesia. Tak heran saat di sekolah saya mendapatkan pelajaran bertema batik. Kain bermotif indah itu seolah-olah mengajak saya untuk mengeksplor lebih jauh lagi tentang sejarah batik. Rasa ingin tahu tentang batik membawa saya menjelajahi kota Solo yang disebut juga sebagai kota batik di Jawa Tengah. Peradaban Jawa, khususnya di lingkungan keraton, telah melahirkan tradisi batik yang kaya akan sejarah. Sejak awal, batik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan istana. Diciptakan oleh para putri keraton dan abdi dalam untuk memenuhi kebutuhan busana keluarga kerajaan. Perkembangan pesat batik terjadi pada masa Mataram Islam, dan setelah perjanjian Giyanti tahun 1755, batik keraton berkembang secara mandiri di Yogyakarta dan Surakarta. Masing-masing keraton kemudian mengembangkan gaya batik khasnya. Pakubuwono keempat misalnya memperkenalkan gaya Surakarta yang unik, yang kemudian lebih dikenal sebagai batik Solo. Mengunjungi berbagai tempat yang menjadi pusat kerajinan batik membuat saya menyadari betapa kaya dan beragamnya motif batik di Indonesia. Citra kota batik memang sangat melekat pada kota Solo. Namun jangan salah, Kabupaten Sragen juga merupakan pusat pengrajin kain batik untuk klaster Solo Jogja. Salah satu sentra kerajinan batik di Sragen ternyata tidak terlalu jauh dari sekolah saya. Menyusuri Desa Pilang dan Kliwonan Kecamatan Masaran, bersiaplah dengan penampakan batik di berbagai sudut. Hampir semua rumah memproduksi batik. Meski tidak nampak dari luar, ternyata mereka memiliki rumah produksi batik yang bertempat di bagian belakang rumah mereka. Sebagai seorang pelajar, batik menjadi salah satu materi yang saya terima di sekolah. Tidak hanya teori, kami pun berlatih untuk mempraktekkan secuil ilmu batik yang telah diajarkan oleh guru kami. Tak lengkap rasanya jika saya tidak mencoba menggali lebih dalam lagi tentang keindahan dan keunikan batik ini. Di samping materi dari guru dan melihat langsung proses pembuatan batik, saya juga ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang sejarah, asal-usul, dan beragam cerita menarik lainnya melalui sumber yang valid. Salah satu caranya adalah dengan membaca. Ya, membaca buku adalah sebuah hobi dan kebutuhan yang sangat penting bagi saya. Meskipun saat ini sudah ada teknologi pintar berupa gadget, tetapi buku tetap menjadi sumber ilmu yang tak lekang oleh waktu. Tahap inilah yang membuat saya tidak ragu untuk berkunjung ke taman ilmu yang saya sebut perpustakaan. Salah satu tempat yang paling ingin saya kunjungi adalah Perpustakaan Daerah Kabupaten Sragen yang menjadi ikon pusat literasi di daerah yang saya cintai ini. Masuk ke tempat ini, saya disambut oleh ribuan koleksi buku yang lengkap. Mulai dari buku cerita, teknologi, ilmu murni, sastra, majalah, hingga surat kabar yang membuat saya serasa ingin tenggelam dalam kehausan ilmu dan wawasan. Suasana yang adem dan pelayanan pustakawan yang ramah menjadi poin tambahan bagi perpustakaan ini. Di sini bukan hanya ilmu tentang batik saja yang akhirnya saya dapatkan, tapi saya juga belajar bahwa sejatinya taman pustaka
bisa memberikan manfaat yang sangat besar bagi siapa saja yang tak pernah lelah untuk belajar.